Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 669. Dia mati. 1. Telapak tangan Arontu dan pukulan Dimas Wu sangat kuat dan bertenaga. Tetapi sebagai perbandingan, pukulan Dimas Wu relatif lemah, tetapi dalam pukulannya, pusaran air yang menelan segalanya. Namun memiliki kekuatan menelan yang sangat menakutkan, nampaknya mampu menelan energi lawan secara sembarangan dan memperkuat dirinya sendiri. Dengan kekuatan menelan ini, serangan Dimas Wu dan Arontu sebanding. Setelah beberapa saat, kekuatan keduanya meledak bersamaan, dan akhirnya roboh dan menghilang tak terlihat. Gelombang udara meledak, dan sosok Dimas Wu dan Arontu terbang pada saat bersamaan. Setelah terbang terbalik, Dimas Wu berbalik dan melompat di udara, dan dia mendarat dan menstabilkan sosoknya. Arontu, sebaliknya, terbang terbalik 10 meter di udara, dan kemudian jatuh ke tanah dengan parah. Kali ini, keduanya terluka dan keduanya mundur, namun terlihat jelas bahwa Arontu terluka lebih parah, dan dia masih kalah dengan Dimas Wu. Hasil ini membuat Arontu sulit percaya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan badai muncul di dalam hatinya. Perlu diketahui, ini adalah dunia pikirannya, dia adalah tuannya di sini, dan semua yang ada di sini dimobilisasi olehnya. Dia bisa memadatkan dunia. Semua kekuatan di dalam, kekuatan semacam itu, beberapa kali lebih kuat dari kekuatan yang dia mainkan di luar, tetapi Dimas Wu masih lebih baik. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Dia segera bangun dan menatap Dimas Wu dengan cemberut, ada api di matanya, dan wajahnya benar-benar berubah. Dia tidak mengatakan apapun, dan langsung berubah menjadi petir dan bergemuruh menuju Dimas Wu. Saat penyerangan, auranya melejit, kekuatannya bertambah, dan kecepatannya melambung. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam. Dia seperti lubang hitam yang bergerak. Semua kekuatan dari seluruh dunia diserap olehnya. Dia berlari semakin cepat. Melihat hal itu, mata Dimas Wu berkilauan, langsung mengisi kekuatannya dan meremas jari-jarinya. Tiba-tiba, kekuatan guntur dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi tanda aneh, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, Dimas Wu membawa tanda aneh ini, terbungkus dalam momentum yang sangat besar, dan menyapa Arontu yang sedang berlari ke depan. Kedua sosok itu saling bertarung dalam sekejap, dan kekosongan itu tiba-tiba membesar dengan gemilang. Kekuatan dari Dimas Wu, dengan cahaya keemasan, cahaya ungu petir dan petir, serta nyala api, Arontu masih menyimpan energi magis kapak iblis hitam dan kapak iblis hitam dipenuhi dengan kabut hitam, jalinan berbagai warna, dampak berbagai kekuatan, gelombang udara yang berjatuhan, dan aura membanjiri ruang. Seluruh dunia yang kacau ini sepertinya tiba-tiba menjadi berwarna-warni. Arontu sepertinya sudah gila. Banyak frustrasi telah membuatnya marah dan merajalela. Serangannya menjadi sangat kejam dan ganas, dia benar-benar seperti monster buas yang telah lapar selama ratusan tahun. Dimas Wu tenang dan mantap. Dalam menghadapi serangan agresif Arontu, Dimas Wu masih bisa menahannya dengan mantap. Setiap jurus dan gayanya juga kuat dan tidak tertandingi, namun tidak cepat dan lamban, serta maju dan mundur secara tertib. Ada tingkat relaksasi. Usai duel yang sengit, Dimas Wu dan Arontu terus terjerat. Melihat Dimas Wu tidak goyah sama sekali, Arontu menjadi semakin ganas. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Hatinya hampir meledak, auranya terus melonjak, dan serangannya menjadi semakin ganas. Saat dia menyerang, kekuatan langit dan bumi mengikutinya, dan setiap serangan yang dia lakukan dipenuhi aura kehancuran yang tak ada habisnya. Dia mengendalikan segala sesuatu di dunia pikiran ini dan menyapu ke seluruh penjuru. Namun, dia kuat, dan Dimas Wu juga kuat.
Betapapun menakutkannya kekuatan ledakan Arontu, Dimas Wu bisa menahannya. Kekuatan petir, kekuatan api spiritual, kekuatan cahaya keemasan, wild power, dan kekuatan energi sejati semuanya dikeluarkan, dan sungguh menggelegar. Jelas ini adalah pertarungan antara dua orang, tapi seolah ada aura pertarungan sengit antara dua pasukan. Dunia pikiran yang besar itu bergetar. Menantu bodoh yang hebat, bab 670 dia mati, 2. Di luar dunia pikiran, semua murid sekte Tianqi, semua berkonsentrasi dan menahan napas, diam-diam memandangi tempat menghilangnya Dimas Wu dan Arontu, menunggu hasil duel ini. Luna Leng juga menatap kehampaan tanpa bergerak. Emosi di matanya selalu melonjak, hatinya selalu tegang. Pertarungan sengit antara Arontu dan Dimas Wu sudah berlangsung cukup lama. Semakin lama tidak ada perubahan, semakin sedikit kesabaran Arontu. Tak lama setelah itu, kesabarannya benar-benar habis. Tiba-tiba, ia melesat ke angkasa. Di tengah udara, dia penuh semangat, dan wajahnya tampak seperti roh jahat. Dia memegang gagang kapak-kapak iblis hitam dengan kedua tangannya. Lalu dia berteriak dengan ganas, iblis hitam menelan langit. Saat kata-kata itu keluar, dia meremas kapak iblis hitam, dan menebas ke arah Dimas Wu di tanah. Tiba-tiba, energi iblis yang mengepul mengalir keluar, kapak itu mungkin melonjak dan kuat, energi kapak yang ganas, terbungkus aura yang menakutkan, merobek dunia dan runtuh menuju Dimas Wu. Kapak ini melintasi langit dan mengguncang. Dimas Wu menghadapi kapak yang begitu rusak, tapi tidak terburu-buru, atau tidak sabar. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, bahkan di sudut mulutnya sedikit tersenyum. Dengan munculnya senyuman ini, dalam kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba awan besar guntur dan kilat berkumpul di atas kepala Dimas Wu. Zizizit. Gemuruh-gemuruh, kelap-kelip lampu listrik, awan bergelombang, kehampaan bergetar, awan besar, pancaran cahaya, seketika menerangi dunia pikiran Arontu yang kacau. Dunia di depan Arontu tiba-tiba menjadi lebih cerah, matanya hampir buta, tidak bisa melihat semuanya, hatinya tiba-tiba panik. Kapak Arontu menebas, menghantam awan petir di atas kepala Dimas Wu. Baang! Hanya mendengar suara keras, dunia pikiran besar itu mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat, dunia pikiran runtuh total. Segala sesuatu dalam kekacauan itu lenyap. Murid-murid sekte Tianqi di luar, pada saat ini, semua sepertinya merasakan keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan, dan hati mereka penuh dengan keraguan. Mereka sangat ingin tahu tentang pertempuran antara keduanya, tetapi mereka tidak tahu cara mengetahuinya, hanya menunggu dengan sabar untuk hasilnya. Wajah Luna Leng tegang, matanya tidak berkedip, dan dia menatap ke tempat Arontu dan Dimas Wu menghilang sebelumnya. Tiba-tiba, mata Luna Leng bergerak, dan dia melihat pusaran besar telah mengembun lagi di tempat itu. Sesosok jatuh dari pusaran itu, seperti bintang jatuh 9 hari, menghantam tanah dengan keras. Itu runtuh, puing-puing terciprat, debu memenuhi langit. Murid sekte Tianqi tiba-tiba mengangkat jantungnya dan menggantung di tenggorokannya. Mereka menatap sosok yang jatuh, dan mata mereka penuh ketegangan. Setelah beberapa saat, puing-puing berjatuhan ke tanah dan debunya berserakan. Itu Dimas Wu, dia kalah. Melihat sosok yang jatuh ke tanah, sekte Tianqi tiba-tiba berseru. Benar sekali, yang jatuh adalah Dimas Wu. Melihat Dimas Wu jatuh ke tanah, semua orang di sekte Tianqi langsung heboh dan bersemangat. Terutama Luna Leng, detak jantungnya yang tegang akhirnya mengendur, emosinya yang cemas segera hilang, dia sekarang menunggu untuk melihat bagaimana Dimas Wu tewas. Namun, sekejap kemudian, wajah Luna Leng berubah. Karena pusaran besar yang baru saja muncul tiba-tiba meledak, gelombang kejut yang kuat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan banyak murid sekte Tianqi yang menonton meledak. Seluruh adegan tiba-tiba kacau. Apa yang terjadi?
Kerumunan terkejut, satu demi satu seperti musuh besar, dan orang-orang yang terlempar gemetar dan panik. Luna Lang juga menerima dampak yang sangat besar, tetapi dia tidak diangkat atau mundur, dia masih berdiri di tempat, menatap pusaran air yang meledak. Dia melihat pusaran itu berangsur-angsur menghilang, dan sesosok perlahan melayang ke bawah, seperti daun yang jatuh. Sosok ini seperti Arontu. Murid sekte Tianqi lainnya juga melihat pemandangan ini, dan mereka semua tiba-tiba seolah melihat hantu, pupil mereka melebar, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Baang! Di bawah tatapan semua orang, Arontu menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya hancur dan napasnya hilang. Itu ketua, dia mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.